Halo teman-teman, selamat sore. Hari ini aku mau bahas itu ada Cece itu Mbak ya yang dari Filipina. Feyung ya, kalau Feyung itu Filipina ya. Dia itu mengutin makanan di sampah, ya nggak tahu itu dikasihkan ke majikan ataupun dikonsumsi sendiri ataupun dijual ya. Tapi ini lagi viral banget di Hong Kong. Nah, videonya tuh seperti ini, teman-teman. Sebentar ya, tadi aku sempat nge-share di Facebookku ya teman-teman ya. Ini aku sebentar ya. Facebookku teman-teman ya, buat kalian yang mau follow Facebookku ini ya, Yanti Laici kok, bolehlah di follow di sini. Aku sering nge-share kegiatan harian aku sama masakan Hong Kong, bahasa Hong Kong gitu. Oke guys, ini seperti ini. Nah ini loh. Nah, ini itu dalam bahasa Indonesianya orang Hong Kong itu ngomong kalau ini bukan belanja kali ya, mungkin bukan belanja di tempat sampah gitu. Soalnya mbak-mbak ini yang tadi di tempat sampah ini lagi mengutin kayak ikan salmon, kayak daging, kayak makanan-makanan yang udah kadaluarsa itu kan dibuang. Terus sama mbak-mbaknya ini dipungutin, dimasukin ke kantong belanjaan. Nah takutnya itu tuh dibuat majikan ataupun dijual lagi, kan tetap nggak sehat intinya ya teman-teman. Terus ini lagi viral banget di Hong Kong, sampai pagi ini tuh masuk koran Hong Kong. Kalian tahu nggak, walaupun yang salah itu satu orang, nanti yang kena satu Hong Kong. Intinya apalagi yang punya majikan maafan itu cerewet ya, nanti tambah cerewet ke kita. Kalau majikan kita baik untung, tapi kalau majikan kita maafan cerewet, nanti bertambah cerewetnya maafannya. Pokoknya yang ngelakuin kesalahan satu orang, yang kena satu Hong Kong. Orang Hong Kong gitu modelnya. Tapi nggak semua majikan sih, tergantung majikan ya guys. Terus ada lagi, kemarin itu ada orang Thailand ataupun orang situlah, warga Joisam. Dia itu mengutin kayak apa namanya, makanan di tong sampah ya. Terus ada saus sila, ada daging, ada ikan salmon dan macam-macam. Kalian tahu nggak, itu makanannya dicuci bersih terus dibungkusin pakai plastik, dijual lagi. Tapi untung bukan orang Indonesia. Sampai viral di TV itu beberapa hari sampai hari ini. Nah teman-teman tahu nggak, sekarang aku sendiri pribadi mau makan tuh, kalau makanan beli rasa risih, takutnya makanan yang aku makan itu dari tempat-tempat kayak gitu. Itu orang Thailand loh, orang Cina loh, maksudnya kok ada yang kayak gitu. Lah itu tuh viral berapa hari, mungkin sampai 1-2 minggu ini. Lah kasus itu belum selesai, ini malah ada pembantu yang dari Filipina mengutin makanan di tempat sampah, daging-daging makanan, katanya nggak tahu lah pulang mau dimakan sendiri ataupun makan bareng majikan ataupun nggak tahu. Pokoknya lagi viral banget di Hong Kong teman-teman. Buat teman-teman semua ya, gini, satu, aku kan udah 14 tahun di Hong Kong. Kita itu kerja, jangan pelit. Pertama, jangan pelit untuk diri sendiri. Kalau misalnya majikan kita pelit, ya sudah, kita beli makanan sendiri, nggak usah pelit-pelit buat diri sendiri. Kita pengen apa dibeli. Kalau misalnya majikannya nggak mau kita beliin ini itu ke kita, kita beli sendiri. Intinya kita rawat diri sendiri, kita bahagiakan diri sendiri. Kalian tahu nggak, beberapa bulan ini tuh banyak sekali teman kita TKW yang sakit 1 minggu 2 bulan atau berapa pada meninggal. Aku tuh punya videonya banyak ya, kapan-kapan aku bahas. Itu tuh meninggal, tahu nggak, aku maksudnya sampai
nggak tega. Kadang kan mungkin dari pola makan yang nggak sehat, kadang majikan kita pelit, dia mau beli, intinya mau beli makanan, sayang karena kalau makanan di Hongkong kan mahal-mahal, bener nggak? Misalnya kita beli air minum aja harganya mungkin 20.000, kalau makan bakso sampai 100.000, 150. Tapi menurut saya nggak masalah selama makanan itu sehat dan bisa dikonsumsi. Tapi takutnya saya sekarang makanan-makanan yang sering saya makan waktu hari Minggu itu enggak sehat. Jadi mulai minggu depan aku nggak mau makan makanan itu, aku bener-bener takut. Oh ya teman-teman, buat kalian semua yang kerja di Hong Kong, ya kita majikan pelit ya, kita inisiatif lah, pakai uang sendiri buat makan, kita beli. Jangan sampai kita mungutin sampah terus kita makan. Sehat punya kita, sakit kita yang ngerasain, bener nggak? Nah ini kasusnya tuh lagi rame banget dibahas. Untungnya bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia wah udah gempar itu. Tapi ini udah masuk koran Hong Kong ya, paling bentar lagi masuk TV Hong Kong, paling sebentar lagi masuk. Biasanya kalau di Hong Kong itu kalau berita-berita yang kayak gini langsung viral, langsung menyebar, langsung rame gitu. Apalagi kesalahan-kesalahan kita para babu, para TKW yang entah dari PL, dari Indonesia, kalau salah dikit langsung diviralin itu sama majikan. Lah begitulah Hong Kong ya teman-teman. Intinya di Hong Kong itu negara hukum. Jadi kita hidup di Hong Kong cuman harus satu, jujur. Kalau kita jujur, taat hukum, kita aman. Tapi kalau kita nggak jujur, kita nggak taat hukum, susah kalian buat sukses. Alhamdulillah ya, saya 14 tahun di Hong Kong, insya Allah tahun 2025 saya pulang dan udah cukup semua cita-cita saya mau pulang. Saya udah bersyukur. Makanya buat teman-teman jangan lupa kalau kalian kerja tuh duitnya sama ditabung ya. Terus kalian nggak boleh yang namanya pacaran sama polisi di internet, tentara di internet, apa-apa itu semua itu palsu, nggak ada, itu penipu, scammer ya. Jadi kalian harus bisa nabung buat kalian sendiri, ini buat keluarga, ini buat sedekah dan lain-lain, supaya hidup kalian di Hong Kong juga berkah, rezekinya lancar, pulang Indonesia punya tabungan. Jangan-jangan kita pulang dari Indonesia 10 tahun di Hong Kong uang aja nggak punya, udah dikasih suami semua. Jangan ya dek ya. Pokoknya ingat sayangi diri kita sendiri dulu, baru sayangi keluarga. Karena kenapa? Kita itu udah bekerja sangat keras, jadi sayangi diri kita sendiri. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya bahasanya. Aku mau siap-siap masak buat majikanku ya. Buat teman-teman yang mau ngikutin Facebookku, ini aku kasih tahu namanya ya, akunku ya. Aku di sini sering share kegiatan aku gini. Ini teman-teman, ini ya, ini Facebookku, Yanti Laici kok seperti ini. Nanti kalian follow. Kalau minta aku fallback nanti kalian tinggal fallback ya gitu. Insya Allah kalau aku pas baca online aku fallback. Oke, bye bye.